Selamat pagi Permisa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Arfotunisa di Breaking News. Mengabarkan langsung mengenai perkuliahan teknik reportase investigasi berita pada Senin 2 Oktober 2023. Pada pertemuan 6 ini telah berlangsungnya kelompok 3 mempresentasikan sebuah materi mengenai sejarah investigasi berita, tahapan-tahapan, prinsip-prinsip, serta perbedaan dasar jurnalisme investigasi dengan jurnalisme biasa. Inilah simak penjelasan selanjutnya. Sejarah dan tahapan-tahapan jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi sebenarnya mempunyai jejak yang panjang dalam sejarah pers. Sejarah pers Amerika, beberapa tokohnya tercatat dalam literatur jurnalisme Amerika sebagai pionir pelaporan investigasi dengan berbagai kisah perjuangannya. Mereka menetapkan pedoman pelaporan jurnalisme investigasi, bahkan menggariskan ciri pemberitaan pers sebagai medium watchdog di khasanah jurnalisme. Dalam hal inilah pelaporan investigasi menjadi suatu yang inherent dengan kaidah pemberitaannya, yakni pada dasarnya setiap berita yang dilaporkan wartawan akan terikat dengan upaya investigasi. Tahapan-tahapan jurnalisme investigasi. Dalam menjelaskan langkah-langkah kegiatan jurnalisme investigasi, nama Paul N. Williams adalah salah seorang penulis yang sering dikutip. Ia seorang wartawan investigasi dari Omaha, juga teoritis di Ohio State University, yang telah mengidealisasikan gambaran reportase investigasi secara lengkap melalui bukunya Investigative Reporting and Editing. Untuk itu, Williams memberikan 11 langkah investigasi reporting yang terdiri dari 1. Conception, 2. Feasibility Study, 3. Go-no-go Decision, yang keempat, base building, kelima, planning, keenam, original research, ketujuh, revolution, kedelapan, filling the gaps, 9, final evaluation, 10, rating and re-rating, 11, publication and follow-up stories. Selanjutnya yaitu perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lain. Jurnalisme investigasi berbeda dengan jurnalisme biasa, di mana jurnalisme investigasi mencoba mengungkapkan fakta baru di balik suatu peristiwa, sedangkan jurnalisme biasa hanya memberitakan fakta yang memang sudah ada. Jurnalisme investigasi dilaksanakan dengan metode-metode investigasi dengan keluasan jaringan, wawancara yang luas, dan riset yang mendalam. Secara terminologi investigasi, jurnalisme memberikan atribut penyelidikan, keingintahuan, dan misi tertentu dari para wartawannya. Menurut Dandi Dwi Laksono, laporan panjang belum tentu laporan investigatif. Sebaliknya, laporan-laporan pendek atau tayangan 5 menit di televisi bisa merupakan laporan investigatif. Bisa saja bukan produk atau karya investigasi, pasti menggunakan teknik investigasi dalam proses peliputannya. Tapi, teknik investigasi belum tentu menghasilkan karya jurnalisme investigasinya. Salah satu ciri khas jurnalisme investigasi dibandingkan dengan bentuk jurnalisme lainnya merupakan kemampuan menyampaikan persoalan secara komprehensif dan kontekstual serta menyampaikan isi yang relevansi dan pengaruhnya sangat kuat dengan masyarakat
munculnya beberapa berita investigasi bukan hadir begitu saja. Perjalanan panjang para wartawan media dan berita investigasi diawali oleh beberapa fase dan pengaruh kuat dalam kemunculannya. Salah satunya adalah pengaruh politik. Prinsip-prinsip dasar jurnalisme dan jurnalisme investigasi. Prinsip-prinsip dasar jurnalisme yaitu dari penelitian terhadap tugas dan pekerjaan para wartawannya tersebut. Committee of Concomitant Journalists akhirnya menyimpulkan bahwa sekurang-kurangnya ada 7 inti prinsip jurnalisme yang harus dikembangkan, yaitu pertama, kewajiban pertama jurnalisme adalah kebenaran. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat. Inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi. Keempat, para wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput. Kelima, wartawan harus mengembangkan tugas sebagai pemantau yang dewas terhadap kekuasaan jurnalisme. Jurnalisme juga harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik. 7. Jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi. Agar investigasi dapat dijalankan dengan baik, maka investigator harus memenuhi prinsip-prinsip investigasi reportase, antara lain sistematis. Investigasi harus dilaksanakan secara berurutan dan dengan perencanaan yang matang. Dalam artian harus terstruktur sehingga tidak campur aduk. Selanjutnya logis. Dalam panggilan data dalam investigasi reporter itu juga harus benar-benar relevan dan tentu saja harus mampu dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat Indonesia. Selanjutnya objektif. Investigasi reporting tidak boleh dilakukan dengan mementingkan suatu pihak tertentu. Yang salah tetaplah salah dan yang benar harus dibenarkan. Selanjutnya yaitu legal. Legal berarti diakui oleh hukum, diperbolehkan oleh negara dengan syarat tetap memperhatikan batasan-batasan hukum yang mengikatnya. Selanjutnya ilmiah. Investigasi harus dijalankan berdasarkan penelitian proses yang panjang. Tidak boleh mengada-ngada, harus benar-benar memperhatikan keadaan yang benar-benar efektif. Efektif yaitu investigasi harus mampu menjalankan fungsinya secara utuh dan yang penting menimbulkan efek yang sangat baik. Selanjutnya jaringan, networking, yaitu investigasi sangat dibutuhkan yang namanya hubungan kerjasama antara jurnalis yang satu dengan yang lainnya. Bahkan menjalin kerjasama dengan jurnalis manapun termasuk hubungan kerjasama antar negara. Selanjutnya yaitu kompeten. Investigasi wajib dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan dari segi sumber daya manusia, keterampilan, dan pengalaman bidang masing-masing. Kerahasiaan. Dalam penggalian investigasi tertentu, ada hal-hal yang harus dirahasiakan demi untuk menjaga privasi keluarga yang bersangkutan, selain daripada pelaku utama terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Selanjutnya independen, yaitu investigasi dijalankan memang karena benar-benar hasil dari kegalian kita sendiri tanpa melibatkan campur tangan pihak manapun itu. Demikian yang saya laporkan. Saya Arfatunisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.